Ini fotonya Syekh Ihsan Jampes. Menurut guru saya, beliau ini ulama yang belajar hanya di Indonesia, tidak keluar negeri. Tetapi diakui oleh dunia internasional kitabnya menjadi literatur salah satu kitab yang wajib dibaca di pasca sarjana Universitas Al-Azhar Kairo. Bayangkan ini, Pak. Ini namanya Syekh Ihsan Jampes, ulama Nusantara yang menyusun kitab dan kitabnya menjadi literatur di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi beliau itu menulis kitab namanya Sirajut Thalibin. Beliau lahir tahun 1901, 1952 beliau wafat. Beliau dikenal sosok tekun menulis, belajar di malam hari, tekun menulis di malam hari sambil minum kopi. Oh, itu Pak. Nih kita pada jarang ngopi. Karena jarang ngopi, jarang zikir, jarang wirid. Nah itu Pak. Untuk menjaga stamina dan konsentrasi, beliau menulis kitab sambil ngopi. Nah ini kitabnya Pak, tebal 2 jilid. Jadi Sirajut Thalibin itu jilid 1, jilid 2. Kitab ini menjadi literatur yang wajib dibaca oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo. Padahal beliau itu ulama lokal, tapi menjadi internasional. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kitabnya. Kitab Sirajut Thalibin itu merupakan syarah atau komentar atas kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Ditulis sekitar tahun 1940-an. Kitab ini menunjukkan kedalaman ilmu dalam ilmu tasawuf, akhlak dan fikih. Bayangkan, tahun 1940 beliau sudah menulis kitab dan kitabnya menjadi literatur di Al-Azhar Kairo. Kita tahun 40 banyak orang gak sekolah Pak. Bayang, ini ulama nasional. Ini guru saya tadi yang menceritakan namanya Kiai Maksyar. Beliau alumni pesantren di Boyo. Nah, ini karya beliau itu, Syekh Ihsan Jampes itu dijadikan buku bacaan di S2 di Mesir Al-Azhar Kairo. Padahal kitab ini ditulis oleh ulama lokal Indonesia tetapi berkualitas internasional. Jadi karena pinternya ilmu alat, nahwu dan sorof, maka kemudian nulis kitab itu enteng. Jadi kalau orang yang sudah pinter nahwu dan sorof lalu mengamalkan, maka orang itu akan mudah menulis. Karena kan mesti apakah fathah, apakah kasroh, apakah dhammah, apakah jazm, atau yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Kitab Sirajut Thalibin ini saya pernah diajar oleh guru saya tadi beberapa kali. Cuma buat saya berat. Karena begini. Kalau orang, apalagi orang itu menjadi imam, ketika menjadi imam itu dia itu membaca surat Ar-Rahman atau surat yang panjang-panjang. Kopi. Enggak kopi Pak. Jadi kalau orang itu menjadi imam lalu kemudian membaca surat yang panjang-panjang, lalu kemudian tatkala dia sholat sendiri di rumah, membacanya surat yang pendek-pendek, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas, maka menurut kitab Sirajut Thalibin orang itu termasuk riya. Jadi nggak perlu diomongin. Waktu jadi imam maju surat yang dibaca panjang, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Jum'ah, Al-Kahfi. Begitu sholat sendirian di rumah, kuliah, kulhu, kul falak, kul annas.
Itu orang yang begitu menurut kitab Siratul Talibin itu riya. Insyaallah. Saya dibilangin kayak gitu, saya termasuk yang begini nih Pak. Kalau lagi sendiri suratnya pendek-pendek. Karena begini Pak. Orang itu sunnahnya kalau menjadi imam di rokaat pertama itu yang panjang. Kenapa yang panjang? Karena supaya ada makmum datang bisa ikut masih dapat rokaat pertama. Itu disunahkannya begitu. Sehingga imam yang mengerti ilmunya imam, maka tatkala menjadi imam, kecuali di perjalanan, maka beliau akan membaca surat yang agak panjang dan surat keduanya lebih pendek daripada surat yang pertama. Dan sunnahnya begitu. Karena itu apa? Karena supaya makmum yang masih wudu bisa dapat rakaat pertama, makmum yang di perjalanan masih dapat rakaat pertama, itu disunnahkannya begitu. Karena itu apa? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke kopi. Nah, ini kopi. Kopi yang dinikmati Kiai Ihsan Japes itu bukan sembarang kopi. Akhirnya masyarakat ikut-ikutan ngopi. Pesantren penuh dengan kopi. Karena penuh berkah, karena kopi dijadikan salah satu kegiatan di dalam keilmuan dan ibadah. Alhamdulillah.